261 Villa Raja Naga. Begitu macan kumbang hitam melewati pintu keluar hutan Nether Spirit, pemandangan baru muncul di depan mata Sun Long dan Liu Mei. Saat ki kematian beracun di sekitar mereka menghilang, di kejauhan beberapa ratus mil di depan mereka, sebuah villa megah terlihat berdiri tegak. Kata villa tidak tepat untuk menggambarkan bangunan ini yang tampaknya lebih besar dari keseluruhan kota. Bahkan dari jarak beberapa ratus mil, Sun Long dapat memperkirakan bahwa bangunan raksasa di depannya mungkin hampir sama besar dengan kota kubah surga. Saat dia melihat bangunan besar di kejauhan, sebuah nama langsung muncul di pikiran Sun Long. Villa Raja Naga. Ini adalah tempat paling berbahaya di seluruh benua bintang malam di mana bahkan Raja Dao bisa mati di dalamnya, sekaligus tempat di mana Cui Guoliang dan istrinya terperangkap. Karena dia tidak tahu apakah akan ada orang di luar Villa Raja Naga, Sun Long memerintahkan macan kumbang hitam kembali ke dalam batu waktu, sebelum dia dan Liu Mei melanjutkan terbang menuju villa itu sendirian. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, kerumunan besar telah muncul di depan Sun Long dan Liu Mei, saat mereka tiba di pintu masuk villa. Massa tak hanya menyebar di sekitar pintu masuk, mereka bahkan mendirikan tenda di mana-mana di sekitar villa. Sun Long terkejut saat mengetahui bahwa bahkan orang yang kultivasinya paling lemah di antara orang banyak, berada di tahap akhir alam roh. Adapun, Villa Raja Naga, itu sendiri, Sun Long memperhatikan bahwa segala sesuatu di luar gerbang raksasanya diselimuti oleh penghalang cahaya keemasan yang mencegah siapapun mendekat. Beberapa orang mendengus saat mereka melihat Sun Long dan Liu Mei yang berkerudung putih mendekati villa, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mengambil tindakan lebih lanjut. Meskipun beberapa dari mereka tercengang saat melihat arah datangnya Sun Long dan Liu Mei, tak seorang pun percaya bahwa sepasang ahli alam roh peringkat 1 telah berhasil melewati hutan Nether Spirit untuk sengaja datang ke Villa Raja Naga. Sekalipun mereka ingin datang ke sini, lokasi villa itu bukanlah sesuatu yang diketahui secara umum oleh setiap kultivator alam roh biasa. Mereka mungkin tersandung ke sini secara acak dari jalan lain yang menuju ke villa. Lagi pula, meskipun melewati hutan Nether Spirit merupakan cara tercepat bagi seseorang untuk datang ke Villa Raja Naga, ada juga jalan lain yang dapat ditempuh orang untuk tiba di sini, jika mereka tidak datang dari kota kubah surga. Tepat saat dia menuju ke villa, suara gembira Little Black terdengar di benak Sun Long. "Tuan, pasti ada batu naga di dalam tempat ini." Sun Long memperlambat kecepatannya ketika dia mendengar kata-kata Little Black, lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Batu naga," menganggukkan kepalanya, si hitam kecil lalu menjelaskan. "Benar sekali, Guru. Kita benar-benar beruntung. Batu naga adalah batu yang hanya dapat ditemukan di dimensi abadi dan alam naga. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya muncul di alam fana yang kecil ini. Meskipun batu naga bukanlah sesuatu yang terlalu langka di dimensi abadi, batu naga tetap dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai bagi para naga. Bahkan energi di dalam batu naga yang paling umum pun cukup untuk membantuku naik langsung ke peringkat 7. Sun Long tertegun saat mendengar perkataan si hitam kecil sementara kecepatannya tanpa sadar terhenti. Bukankah ini berarti si hitam kecil bisa menjadi eksistensi yang melampaui alam Raja Dao asalkan dia bisa menyerap energi di dalam batu naga ini? Bagaimanapun juga, binatang ajaib tingkat 7 seharusnya sama kuatnya dengan yang disebut Kaisar Dao. Melihat Sun Long tiba-tiba berhenti, Liu Mei pun memperlambat kecepatannya sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, di dalam ruang berkabut di batu waktu, si hitam kecil memejamkan matanya, dan mengabaikan alam roh dan para kultivator tahap jiwa baru lahir yang berjaga di sekitar villa. Dia mencoba mengirimkan indera jiwanya langsung ke dalam villa. Akan tetapi, saat indera jiwanya bertemu dengan bola cahaya keemasan yang telah menyelimuti seluruh Villa Raja Naga, bola cahaya itu hanya beriak sedikit sebelum memukul mundur indera jiwa naga hitam yang kuat itu. Si hitam kecil tidak terkejut karena ia gagal. Sebaliknya, ia terus menyerang bola cahaya keemasan itu dengan indera jiwanya selama beberapa menit lagi. Namun, akhirnya ia tidak berhasil. Namun, dengan nada yang masih dipenuhi dengan keinginan, Little Black kemudian berkata kepada Sun Long. "Guru, meskipun indera jiwaku tidak mampu menembus penghalang cahaya, aku masih bisa merasakan batu naga di dalamnya. Meski hanya demi batu naga ini, perjalanan untuk memasuki bagian dalamnya pasti sepadan. Selain itu, pasti ada hal-hal berguna lainnya di sana juga, kalau tidak,
tempat ini tidak akan dianggap begitu tinggi oleh para Raja Dao di benua ini. Sun Long menganggukkan kepalanya sambil merenungkan kata-kata si hitam kecil. Memang, tidak mungkin semua Raja Dao di benua bintang malam akan mencoba memasuki Villa Raja Naga tanpa alasan. Bahkan Cui Guoliang pernah berkata kepada Sun Long, bahwa villa itu penuh dengan bahaya dan keberuntungan, dan inilah alasan mengapa Raja Dao memilih untuk masuk ke dalamnya. Selain itu, Sun Long juga tahu, bahwa naga secara alami dapat merasakan hal-hal yang berhubungan dengan dimensi naga atau naga lainnya, dan itulah alasan mengapa si hitam kecil masih dapat merasakan batu naga di dalam villa, bahkan ketika indera jiwanya tidak dapat menembus bola cahaya. Mata Sun Long sekali lagi menjadi jernih, dan melihat ke villa di depannya, dia kemudian berpikir dalam hati. Jika indera jiwa si hitam kecil tidak mampu menembus penghalang cahaya, maka bahkan Raja Dao tingkat puncak 9 pun mungkin tidak akan mampu melakukannya juga. Namun, meskipun bahayanya tidak diketahui, para Raja Dao masih memilih untuk masuk dan menjelajahi tempat ini, meskipun tempat ini disebut sebagai tempat paling berbahaya di benua bintang malam. Akan tetapi, meskipun Sun Long telah mendengar betapa berbahayanya Villa Raja Naga, karena ada sesuatu di dalam villa itu yang dapat membantu si hitam kecil meningkatkan kekuatannya ke peringkat 7, Sun Long pasti akan masuk tanpa ragu-ragu. Melihat Sun Long terdiam beberapa menit, saat dia tanpa sadar menatap villa raksasa di kejauhan, Liu Mei tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Long Ge, kamu baik-baik saja? 262 rencana Sun Long. Setelah mendengar pertanyaan Liu Mei, Sun Long kembali sadar sebelum menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Walaupun dia ingin memasuki Villa Raja Naga, dia tahu bahwa melakukan hal itu sekarang sama saja dengan bunuh diri. Memasuki tempat paling berbahaya di seluruh benua dengan tingkat kultivasi awal 1 di alam roh mungkin merupakan pilihan yang buruk, bahkan dengan Little Black dan macan kumbang hitam di sisinya. Bagaimana dengan Cui Guoliang? Dia mungkin bisa menunggu sampai Sun Long naik ke alam Dao King. Memalingkan kepalanya untuk melihat Liu Mei, Sun Long melingkarkan lengannya di pinggangnya sebelum dia berkata. Mayor ayo pergi. Liu Mei tertegun mendengar keputusan mendadak Sun Long, dia tidak ragu sedikit pun saat dia mulai terbang menjauh dari Villa Raja Naga. Meski perjalanan ini tampaknya tidak ada kejadian penting bagi Liu Mei, tetap saja penting bagi Sun Long untuk memastikan lokasi villa tersebut, dan melihatnya sebelum dia kembali ke sini di masa mendatang. Selain itu, dia sekarang punya alasan pribadi untuk memasuki villa tersebut selain untuk membantu Cui Guoliang dan istrinya. Adapun para ahli di alam roh dan tahap jiwa baru lahir yang masih duduk di depan villa, tak satu pun dari mereka yang memperhatikan Sun Long dan Liu Mei. Mereka semua menduga bahwa mereka berdua secara tidak sengaja menemukan tempat ini, dan tidak tahu apa makna penting tempat ini. Selain itu, bahkan jika seseorang mengetahui lokasi villa tersebut, kecuali mereka memiliki medali penguasa naga, mereka tidak dapat masuk ke dalamnya. Setelah Sun Long dan Liu Mei terbang sejauh beberapa ratus mil dan telah sepenuhnya meninggalkan daerah sekitar Villa Raja Naga, Sun Long sekali lagi mengeluarkan peta yang telah dibelinya dari kota kubah surga, sebelum ia mulai memilah-milah jalan yang akan ditempuhnya. Di samping kota kubah surga yang telah mengumpulkan setiap kultivator alam roh puncak, ada 2 tempat lain di benua bintang malam yang ingin dikunjungi Sun Long untuk meningkatkan kekuatannya, sebelum ia kembali ke kota kubah surga di masa mendatang. Yang pertama, adalah kota Dosa, di utara, sementara yang kedua adalah pegunungan 10.000 binatang, di barat, benua bintang malam. Sun Long telah mendengar tentang 2 tempat ini saat dia dan Liu Mei masih berada di dalam kota pedang perak. Kota Dosa, adalah kota paling terkenal di seluruh benua. Penjahat yang paling kejam telah memenuhi kota ini, dan kata, moral, dan kebaikan, tidak ada di tempat itu. Membunuh seseorang secara acak di jalanan sangat umum di kota ini, sementara kekuatan adalah satu-satunya aturan yang dihormati. Adapun, pegunungan 10.000 binatang, dikatakan bahwa itu adalah pegunungan terbesar di benua itu. Sun Long tidak hanya bisa mengasah keterampilannya dan berburu binatang ajaib di sana, tetapi dia juga bisa menemukan bahan-bahan alkimia berharga yang tidak ada di tempat lain di benua itu. Jangankan tanaman obat peringkat 4, bahkan tanaman obat peringkat 5 dan beberapa peringkat 6 pun dapat ditemukan jauh di dalam pegunungan 10.000 binatang. Memalingkan kepalanya untuk melihat Liu Mei, Sun Long kemudian berkata dengan suara yang penuh percaya diri. Mayor,
Ayo pergi ke kota dosa. Ekspresi terkejut muncul di wajah Liu Mei ketika dia mendengar tempat yang ingin dikunjungi Sun Long. Namun, setelah memikirkannya sejenak, akhirnya dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Memang, kota dosa, jelas merupakan tempat terbaik untuknya saat ini. Di tempat yang penuh dengan pembunuhan tanpa hukum, dia dapat memahami dao kematian lebih jauh, sementara Sun Long dan dia dapat memanfaatkan lingkungan yang kejam di kota itu untuk menempa diri mereka. Dengan senyum di wajahnya, Sun Long melambaikan tangan kanannya, saat Raja Macan Tutul bersayap perak muncul dari batu waktu. Setelah Sun Long dan Liu Mei duduk di punggung macan kumbang hitam itu melebarkan sayapnya yang berwarna perak dan melesat bagaikan sambaran petir berwarna perak, saat ia terbang ke arah utara benua bintang malam. Sekarang setelah maju ke peringkat awal 6, kecepatan macan kumbang itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Sun Long dan Liu Mei melewati hutan, gunung, dan sungai dengan kecepatan luar biasa, dan 2 hari kemudian, mereka tiba di depan gunung setinggi 3.000 meter, 9.800 kaki. Gunung besar di hadapan mereka berwarna campuran coklat dan merah, sedangkan bau darah memenuhi udara. Ini adalah Gunung Darah, tempat kota dosa, yang terkenal itu berada. Konon, warna kemerahan gunung tersebut, disebabkan oleh darah yang diserapnya setiap kali ada yang terbunuh di kota dosa. Berdiri di kaki gunung, Sun Long mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung, di mana sebuah kota besar dibangun. Dengan senyum di wajahnya, Sun Long menyuruh macan kumbang hitam kembali ke batu waktu, sebelum dia dan Liu Mei terbang menuju kota dosa sendirian. Beberapa menit kemudian, mereka telah naik ke puncak gunung, di mana pemandangan yang sama sekali baru menyambut mata mereka. Bangunan-bangunan membentang sejauh mata memandang, sementara suasana ramai merasuki kota di depannya. Orang-orang berkeliaran di jalan, sementara suara-suara perkelahian dapat terdengar dari mana-mana di sekitar mereka. Tidak seperti apa yang diharapkan Sun Long, kota di depannya sama sekali bukan kota hantu. Sambil mengangkat kepalanya, matanya kemudian menatap gerbang kota yang setengah hancur dan sama sekali tidak dijaga, di mana kata-kata "kota dosa" ditulis dengan warna merah tua. Dengan senyum tipis di wajahnya, Sun Long melangkah maju, saat ia dan Liu Mei memasuki kota dosa. 263 kota dosa. Berbeda dengan kota kubah surga, Sun Long tidak mengetahui apakah ada kekuatan luar biasa kuat di kota dosa, tetapi dia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang setingkat dengan persekutuan alkemis dan kekuatan puncak lainnya di kota kubah surga. Dengan Liu Mei di sampingnya, Sun Long berjalan santai melewati jalan-jalan padat di kota dosa. Tanpa Little Black atau macan kumbang hitam di belakangnya, sepasang kultivator alam roh peringkat 1 seperti Sun Long dan Liu Mei sama sekali tidak mencolok saat mereka berjalan melalui jalan-jalan yang ramai. Wajah tampan Sun Long kadang-kadang menarik perhatian beberapa wanita muda, namun dia tampaknya tidak tertarik pada satu pun dari mereka, karena ia dan Liu Mei terus saja berjalan-jalan tanpa tujuan. 3 jam kemudian, mereka berdua sudah meninggalkan bagian selatan kota, karena mereka muncul di bagian timur kota. Setengah hari berlalu hingga Sun Long dan Liu Mei telah berjalan-jalan melalui bagian timur, barat, selatan, dan utara, kota dosa. Selama waktu ini, Sun Long telah mengetahui bahwa selain dari apa yang disebut sebagai pusat, kota dosa, tempat berkumpulnya kekuatan-kekuatan terkuat di kota itu, 4 bagian kota lainnya dipenuhi dengan kekacauan tanpa hukum. Berbeda dengan kota kubah surga, 4 bagian dari kota dosa tidak dikendalikan oleh kekuatan besar manapun, dan sebaliknya, hanya para pembudidaya yang cukup kuat yang dapat berkembang dan makmur, sementara yang lemah akan berjuang keras untuk bertahan hidup di kota ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat Sun Long, Liu Mei kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, haruskah kita mencari tempat tinggal? Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menatap Liu Mei dengan senyum di wajahnya saat dia berkata. Kali ini, segalanya akan sedikit berbeda. Liu Mei tidak mengerti apa yang dimaksud Sun Long, namun dia tetap mengikutinya saat dia berjalan santai ke bagian utara, kota dosa. 1 jam kemudian, mereka tiba di jalan yang relatif ramai, di depan sebuah toko berlantai 2 yang dindingnya penuh lubang. Liu Mei menatap Sun Long dengan mata penuh rasa ingin tahu. Dia ingat mereka pernah melewati toko ini sebelumnya, tetapi Sun Long nampaknya tidak memperdulikannya saat itu. Lagi pula,
di jalan yang ramai, toko itu benar-benar menonjol. Pintu kayu di pintu masuknya terlihat seperti telah dipukul berulang kali dan hampir tidak dapat bertahan, sementara sebuah tanda yang penuh dengan debu terpasang di bagian depan toko, dengan kata-kata, dijual, di atasnya. Adapun pejalan kaki, meski mereka mengunjungi banyak toko lain di jalan ini, tidak seorang pun memilih memasuki toko kumuh ini. Sun Long memiliki senyum yang sama di wajahnya, saat dia menuntun Liu Mei ke dalam toko. Meskipun Liu Mei tertegun oleh tindakan Sun Long dan dia tidak tahu apa yang sedang direncanakannya, dia tetap mengikutinya ke dalam toko. Apakah Long Ge ingin membeli toko ini? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Liu Mei mengikuti Sun Long ke dalam toko, di mana dia melihat seorang lelaki tua duduk di kursi dengan mata terpejam. Namun, lelaki tua itu tampaknya tidak menyadari kehadiran Sun Long dalam toko bersama Liu Mei, karena ia tetap duduk di sana sambil memejamkan mata. Sun Long menatap lelaki tua yang tengah duduk santai di kursi goyang dan dengan mudah menyadari bahwa kultivasi lelaki tua itu berada di puncak peringkat 2 di alam roh. Menatap sisa toko, Sun Long tertegun saat menyadari bahwa toko itu benar-benar kosong. Sama sekali tidak ada apapun di dalam toko itu kecuali beberapa kotak kaca kosong. Dari penampilan luarnya, Sun Long menduga bahwa kotak-kotak itu mungkin digunakan untuk menjual senjata. Mata lelaki tua itu berkedut sejenak, dan saat dia membukanya dengan hati-hati, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Sun Long dan Liu Mei. Sun Long pun tercengang saat melihat ekspresi berlebihan di wajah lelaki tua itu. Dia tidak percaya sejenak pun bahwa seorang kultivator alam roh peringkat 2 telah gagal menyadari keberadaan dia dan Liu Mei ketika mereka memasuki toko, karena mereka tidak menarik kembali aura mereka sejak awal. Namun tatapan terkejut di mata lelaki tua itu segera berubah menjadi kehati-hatian, dan melihat kedua orang muda yang baru saja memasuki toko, dia bertanya dengan nada waspada. Dapatkah saya membantu Anda? Saya ingin memberitahu Anda terlebih dahulu, bahwa jika Anda datang ke sini untuk meminta uang perlindungan, tidak ada lagi yang tersisa di toko saya untuk Anda ambil. Ekspresi kesadaran tampak di mata Sun Long ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Jadi dia berpura-pura tidak menyadari kita memasuki toko sebelumnya karena dia tidak mau membayar biaya perlindungan. Saya kira ini juga menjelaskan alasan mengapa toko ini begitu kumuh, dan mengapa orang-orang tidak mendatanginya sejak awal. Liu Mei tersenyum di balik kerudung putihnya, dan menatap Sun Long, dia membayangkan dia bertingkah seperti penjahat dan berkeliling, kota dosa, untuk meminta uang perlindungan. Namun Sun Long menggelengkan kepalanya, dan melihat ke arah lelaki tua di depannya dia berkata, "Pak tua, apakah Anda pemilik toko ini? Apakah masih dijual?" Mata lelaki tua itu terbelalak saat mendengar pertanyaan Sun Long, sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Orang tua itu menatap Sun Long seperti sedang melihat harta karun, dan menganggukkan kepalanya berulang kali, nadanya menjadi sangat ramah saat dia berkata dengan tergesa-gesa. "Adik kecil, tidak tuan muda. Tentu saja masih dijual. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa harganya juga sangat wajar. Itu hanya 2 juta batu roh tingkat rendah. 264 membeli toko." Kali ini giliran Sun Long yang terkejut. Meskipun 2 juta batu roh kelas rendah bukanlah harga yang terlalu tinggi baginya, namun jelaslah bahwa toko di hadapannya tidak bernilai bahkan setengahnya. Bahkan pintunya hancur sedangkan dindingnya berlubang. Lantainya sendiri berderit ketika seseorang menginjaknya, dan bahkan jendela di dekat pintu masuk sudah pecah. Melihat lelaki tua di depannya, Sun Long menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. "Orang tua, tidak mungkin aku akan membayar 2 juta batu roh kelas rendah untuk toko kumuh ini. Paling banyak aku bisa memberimu 200.000. Mata lelaki tua itu langsung melotot ketika mendengar kata-kata Sun Long, dan tampak seperti kucing yang ekornya diinjak, dia buru-buru menjawab. "Apa kamu gila? Toko itu ada di salah satu dari 5 jalan terbaik di bagian utara, kota dosa. Jangan bilang kamu tidak menyadari betapa ramainya jalan ini. Meskipun 2 juta mungkin banyak, itu pasti sepadan." Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menunjuk ke pintu yang setengah hancur dan jendela yang pecah di pintu masuk toko sambil berkata, "Apakah sepadan? Bukan hanya dindingnya yang berlubang, tetapi pintunya juga hampir roboh, sementara jendelanya juga hancur. Walaupun jalanannya memang ramai, tidak akan ada orang yang memilih datang ke toko ini kalau semuanya belum beres."
Mata lelaki tua itu tiba-tiba menatap ke dinding toko, sebelum dia menelan ludahnya dengan suara yang keras. Dia tidak dapat membantah bahwa tokonya dalam keadaan setengah hancur. Menganggukkan kepalanya, lelaki tua itu menatap Sun Long dan mengangkat jari telunjuknya saat dia menjawab. 1 juta, meskipun kamu harus membayar sejumlah batu roh untuk memperbaiki toko, itu tetap merupakan kesepakatan yang menguntungkan untukmu. Selain itu, toko itu memiliki lantai 2 tempat kamu juga bisa beristirahat dengan tenang. Sun Long menatap lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya sebelum dia menambahkan. Kesepakatan yang menguntungkan. Orang tua, jangan lupa bahwa kamu adalah seorang kultivator alam roh tingkat 2, dan kamu masih dipaksa untuk membayar uang perlindungan, bukan? Jika tidak, toko Anda tidak akan berakhir seperti ini di Kota Dosa. Jika seseorang mempunyai dendam terhadap Anda, mereka akan datang dan membunuh Anda secara langsung, daripada langsung menghancurkan toko Anda. Bukankah itu berarti saya harus berurusan dengan orang-orang itu setelah saya membeli toko itu? Meskipun Sun Long tidak takut berurusan dengan orang yang meminta uang perlindungan, dia tidak bersedia membeli toko ini dengan harga selangit. Sekalipun dia punya cukup uang, menghabiskan 1 juta batu roh kualitas rendah untuk satu toko kumuh dan harus berhadapan dengan akibat masalah yang mengikutinya, sama sekali tidak sepadan. Orang tua itu menggertakkan giginya dan mengangkat 5 jari sambil berkata dengan tegas. 500.000 batu roh kelas rendah. Ini batas akhirku. Saya tidak bersedia menjual jika harganya lebih rendah dari ini. Sun Long berpikir serius sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Orang tua itu tersenyum cerah saat melihat jawaban Sun Long, lalu mengeluarkan sebuah gulungan putih kecil. Dia buru-buru menyerahkannya kepadanya, sambil menunggu dengan tidak sabar untuk mendapatkan uangnya. Gulungan ini adalah akta kepemilikan yang membuktikan bahwa lelaki tua itu adalah pemilik toko ini. Meskipun mengetahui bahwa seseorang dapat membunuh Anda dan mencuri surat kepemilikan Anda kapan saja di kota ini, sebagian besar toko di Kota Dosa masih memiliki tanah yang mereka tempati karena ini merupakan masalah kebanggaan bagi mereka. Sun Long tidak terlalu memperhatikan akta kepemilikan itu sendiri, dan melambaikan tangannya, dia mengeluarkan 500.000 batu roh tingkat rendah dari batu waktu. Melihat tumpukan batu roh yang memenuhi toko, lelaki tua itu segera mengumpulkan semuanya di dalam cincin spasialnya, sebelum ia berlari keluar toko dengan marah, seolah-olah ada seseorang yang mengusirnya. Walaupun dia berharap bisa menjual tokonya dengan harga lebih tinggi, 500.000 batu roh tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil bagi seorang kultivator alam roh peringkat 2. Tetapi yang paling penting adalah, dia akhirnya bisa menyingkirkan toko terkutuk itu. Dia telah mencoba menjualnya kepada seseorang selama bertahun-tahun, tetapi selain para penjahat yang datang untuk mengumpulkan uang keamanan dan kadang-kadang juga menghancurkannya, tidak ada orang lain yang mau menginjakan kaki di dalamnya. Bahkan senjata-senjata yang pernah ia ciptakan di masa lalu semuanya telah dicuri oleh para penjahat itu, agar ia dapat membayar kembali uang perlindungan yang ia hutang kepada mereka. Sudah 2 tahun ini, para penjahat itu pun tidak datang lagi ke toko, karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka ambil. Ketika Liu Mei melihat lelaki tua itu berlari meninggalkan toko dengan begitu bersemangat, dia menoleh untuk melihat Sun Long dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, bukankah buruk membayar begitu banyak batu roh untuk toko ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menatap Liu Mei dengan senyum di wajahnya, sebelum dia berkata. Jika itu hanya untuk toko itu sendiri, maka itu bisa dianggap sebagai transaksi yang agak buruk bagi kami. Tapi bukan itu tujuan kami datang ke kota ini sejak awal. Selain itu, saya yakin kita akan segera membuat kembali batu-batu roh itu. Setelah memeriksa lantai pertama toko, Sun Long dan Liu Mei berjalan lebih dalam ke dalam, sebelum mereka menaiki tangga dan memasuki lantai 2. Lantai kedua benar-benar kosong, tanpa ada satupun perabotan yang terlihat, tampak seperti telah ditinggalkan sejak toko itu sendiri dibangun. Faktanya, tempat itu begitu berdebu sehingga Liu Mei memanggil 10 kerangkanya untuk membersihkan tempat itu sepenuhnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Sun Long dan Liu Mei tidak meninggalkan toko, tetapi berita telah menyebar bahwa kepemilikan bangunan telah berganti. Lagi pula, sebagai satu-satunya toko yang terbengkalai di Jalan Silver Cross, wajar saja jika pemilik toko lainnya memperhatikannya. Akan tetapi, tak seorang pun tergerak untuk menyambut Sun Long dan Liu Mei. Sebaliknya,
Mereka bersukacita atas kemalangan yang akan menimpa mereka dalam beberapa hari ke depan. Dalam beberapa hari terakhir, Liu Mei telah memanggil kerangkanya untuk memperbaiki toko sepenuhnya. Menggunakan kayu langka yang diberikan Sun Long kepadanya, kerangka Liu Mei memperbaiki hampir segalanya dalam sekejap mata. Dinding-dinding yang penuh lubang telah diperbaiki seluruhnya beserta jendela-jendela yang pecah, sementara pintu kayu baru telah muncul menggantikan pintu lama. Melihat senyum bangga di wajah Liu Mei, Sun Long juga tersenyum padanya sebagai tanggapan sebelum dia menepuk lembut kepalanya. Kemudian, sambil berjalan ke arah bagian belakang toko, dia mengeluarkan sebuah tanda besar yang hampir tidak dapat melewati pintu baru yang diciptakan oleh kerangka Liu Mei, dan menggantungnya di pintu masuk toko. Kata-kata menarik pada tanda baru Sun Long, langsung menarik perhatian semua pejalan kaki yang berjalan di jalan ini. 265 Toko Sun Long. Penjahat alkemis ilahi. 3 kata yang berani dan arogan ini menarik perhatian semua orang. Alkemis ilahi. Haha, ada yang berani menyebut dirinya alkemis ilahi. Menarik sekali. Meskipun tanda Sun Long telah menarik perhatian penonton, tidak seorang pun langsung berjalan menuju toko Sun Long dan Liu Mei. Namun Sun Long tidak keberatan, dan saat ia masuk kembali ke toko, ia mulai mengisi etalase kaca kosong yang biasa digunakan untuk memajang barang-barang, dengan botol-botol berisi pil obat. Semuanya adalah pil peringkat 4 kualitas terbaik yang pernah disempurnakan Sun Long di masa lalu, termasuk pil penyembuh matahari, pil anti racun, pil pengisian ulang ki peringkat 4, atau bahkan pil pengapian darah peringkat 4, yang bahkan memungkinkan seorang kultivator alam roh puncak peringkat 9 untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, dan bahkan bertarung melawan seorang ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 1. Sun Long telah memurnikan pil ini dalam beberapa hari terakhir, menggunakan beberapa ramuan obat yang telah dibelinya saat dia dan Liu Mei masih berada di kota kubah surga. Tentu saja, mengonsumsi pil pemantik darah, ini memiliki konsekuensi yang sangat parah bagi tubuh seorang kultivator dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, tetapi tetap saja merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi setiap kultivator alam roh. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, akhirnya ada seorang pemuda yang memasuki toko. Lelaki itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut coklat pendek dan hidung bengkok. Sementara dari ujung kepala sampai ujung kaki ia mengenakan jubah hitam. Kultivasinya berada di puncak peringkat 8 tingkat surga, dan dia adalah orang pertama yang memasuki toko. Namun, saat dia melewati gerbang kayu itu, pemandangan menakjubkan memenuhi matanya. Seorang pemuda tampan tengah duduk di kursi goyang sambil memejamkan mata, sementara 4 kerangka berwarna putih giok dengan gumpalan bara hijau di mata mereka tampak tengah mengelola toko. Seorang wanita bercadar putih juga duduk di sebelah pemuda itu, tetapi tatapannya seolah menatap ke arah 4 kerangka itu. Pemuda yang masuk ke toko itu pun mengalihkan pandangannya ke 4 kerangka itu dan betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa aura mereka ternyata berada di alam roh. Monster macam apa ini? Namun keempat kerangka itu tidak bergerak dari posisi mereka di belakang meja kasir bahkan setelah pemuda itu memasuki toko, membuatnya tidak tahu apakah dia harus melangkah maju atau tidak. Saat dia tengah mempertimbangkan apakah dia harus meninggalkan toko, tatapan pemuda itu tiba-tiba terfokus pada salah satu botol pil di balik kotak kaca. Pil penyembuh sinar matahari. Pemuda itu bicara keras-keras dengan suara yang tidak pasti, dan seolah-olah dia telah melupakan rasa takut yang ditimbulkan oleh kerangka-kerangka putih menakutkan itu. Dia bergegas di depan kotak kaca itu sambil menatap botol-botol pil itu satu demi satu. Begitu banyak. Pil penyembuh matahari, pil pengisian ulang ki, pil anti-toksin. Tunggu, semuanya adalah pil kelas atas. Ketika pemuda itu membaca keterangan di bawah setiap botol pil, berikut harganya, jantungnya nyaris meledak karena terkejut. Memalingkan kepalanya untuk melihat Sun Long, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara keras dengan suara terkejut. Pemilik, apakah Anda yakin bahwa semuanya adalah pil peringkat 4 kelas atas? Bagaimana mungkin begitu banyak pil kelas atas muncul? Tapi tetap saja, bukankah harganya agak terlalu mahal? Bagaimana mungkin pemuda itu tidak terkejut? Setiap pil, penyembuh matahari, kualitas terbaik dihargai 16.000 batu roh kualitas rendah, sedangkan seluruh botol pil akan berharga 160.000 batu roh kualitas rendah atau 1.600 batu roh kualitas menengah. Sebotol pil berisi, pil anti-toksin dihargai 30.000 batu roh kualitas rendah,
sedangkan pil pengisian ulang Ki merupakan yang termurah dengan harga 20.000 batu roh per botol. Namun, harga-harga ini mungkin termasuk yang tertinggi di seluruh kota Dosa. Pemuda itu belum pernah mendengar toko pil lain yang mematok harga begitu tinggi. Mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu, Sun Long mengangguk sebagai jawaban sebelum dia berkata. Semua pil ini merupakan pil bermutu tinggi, dan harganya ditetapkan berdasarkan persekutuan alkemis. Pemuda itu menelan ludah namun tidak menanggapi. Ia ingin melihat pil-pil lainnya, tetapi ia takut kena serangan jantung karena harga selangit yang ditetapkan bosnya. Persekutuan alkemis. Meskipun pemuda itu pernah mendengarnya, tidak ada tempat seperti itu di kota Dosa. Pemuda itu menampakkan ekspresi terkejut di wajahnya saat meninggalkan toko, namun Sun Long tampaknya tidak peduli dan tetap duduk di kursi sambil memejamkan mata. Begitu pemuda itu pergi, tawa kecil keluar dari mulut Liu Mei saat dia melihat ke arah Sun Long dan berkata, orang itu pergi tanpa memeriksa pil peningkat semangat dan pil pembakar darah milik Long Ge, atau dia bisa saja mati kaget setelah melihat harganya. Sun Long tersenyum sambil menatap Liu Mei dan berkata, saya yakin hanya ada sedikit toko pil di kota Dosa yang mematok harga pil setinggi itu. Tapi ini juga bagus. Lagi pula, persediaan pil peningkat semangat yang akan kami jual hanya terbatas, jadi terserah siapa yang datang lebih dulu. Liu Mei menganggukkan kepalanya saat dia memahami alasan Sun Long. Memang, semakin langka pil, semakin banyak perhatian yang akan tertarik. Mengenai harga yang tinggi, harganya ditujukan kepada orang-orang yang ingin menjadi lebih kuat bahkan lebih cepat daripada yang lain. Lagi pula, seorang kultivator alam roh biasa harus menghabiskan waktu lama dalam meditasi untuk meningkatkan indera rohnya, tetapi, pil peningkat roh pasti dapat menghemat waktu meditasinya yang lama. 2 jam telah berlalu sejak pemuda tingkat puncak 8 surga itu meninggalkan toko, dan kabar sudah mulai menyebar ke seluruh jalan, tentang harga yang sangat mahal yang telah ditetapkan oleh bos toko pil. Dia mengklaim bahwa setiap pil miliknya merupakan pil peringkat 4 dengan kualitas terbaik, dan harganya jauh lebih tinggi daripada hampir semua toko lain di kota Dosa. Setengah jam kemudian, seorang pria setengah baya berwibawa berjubah hitam berdiri di luar toko Sun Long dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Pria itu mendengus saat dia melihat kata-kata, Divine Alchemist Sun, sebelum dia berkata dengan suara mengejek. Alkemis ilahi. Mari kita lihat siapa yang berani menyebut dirinya alkemis ilahi di bagian utara, kota Dosa. Tanpa ragu-ragu, pria parubaya itu melangkah maju dan mendorong pintu toko hingga terbuka saat dia masuk ke dalam. Selanjutnya bab 266 Paviliun Pil Darah.